Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini ikhwan dan akhwat, senang sekali kami kru Radio Silaturahim, ada Neza di meja switcher Rasil TV dan juga Fajar di operator radio dapat kembali berjumpa dengan Anda di udara dalam program Kesehatan Islami bersama narasumber kita dari Rumah Sehat Indonesia, Raden Muhammad Alfian. Beliau seorang sarjana terapan kesehatan, juga sarjana teknik dan juga magister herbal. Bisa dikatakan beliau herbal medik UI begitu ya. Dan kita akan berbincang tentang problem geriatri kalau tidak salah. Langsung saja ikhwan dan akhwat, kami telah terhubung dengan Pak Alfian yang terhubung melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Alfian? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah ikhwan dan akhwat, langsung saja kita akan dengarkan apa itu geriatri, karena saya juga baru mendengar nih Pak Alfian. Mungkin bisa dijelaskan sedikit saja Pak Alfian, silakan. Ya, geriatrik sebenarnya orang tua ya. Problem-problem orang tua. Kalau pediatrik itu anak-anak muda itu problemnya. Jadi jadi problem yang kita bikin sekarang itu adalah tentang orang tua ya. Jadi kita akan berbincang tentang kesehatan di masa senja begitu? Ya. Jadi kemarin tuh kan kita sempat bincang-bincang tuh sama Mas Fajar karena saya kan sudah sering ya 12 tahun lah di Rasil. 10 tahun ya di Rasil ya. 10 tahun Pak Alfian. 10 tahun nggak terasa ya di Rasil. Subhanallah Pak Alfian ya. 2002 ya. Iya. 2012 ya, 2012 ya. Nah, terus tadi kemarin tuh bilang, Mas Fajar apa ya? Udah Pak Alfian, problem orang tua aja katanya. Oh begitu. Jadi tema kita di siang hari ini pesanan dari Fajar gitu Pak Alfian ya. Request dari Mas Fajar. Request dari Fajar. Fajar senyum-senyum aja di meja operator Pak Alfian. Iya, requestnya kemarin tuh. Baik, ikhwan dan akhwat, seperti biasa saya akan bacakan dulu alamat Rumah Sehat ya Pak Alfian ya. Rumah Sehat Indonesia ini memang sudah berdiri pada tanggal 10 Maret 2010, artinya sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan di sini 11 tahun ya, di sini melayani berbagai keluhan mulai dari jantung, stroke, saraf kejepit, dan alhamdulillah tentunya dengan izin Allah pasien yang datang ke Rumah Sehat Indonesia semuanya testimoninya adalah positif. Dan seperti biasa, Anda bisa bergabung bersama kami di 0218451512, WhatsApp di 0811199970. Problem geriatri atau problem orang tua kesehatan di masa senja. Pak Alfian, silahkan dengan pemaparannya. Oke, ya tadi sudah cerita sedikit ya, karena kemarin kita WA-in apa sih yang kita mau bawa deh, udah deh. Saya malam-malam kemarin kan baru sempet tuh ngerjainnya jam berapa ya, 10 apa setengah 11 ya, lupa ya. Jadi saya cari PPT-nya, ya jadi saya PPT, saya ngambil PPT orang leaflet, jadi leaflet sebenarnya leaflet ya. Leaflet yang saya cari dari Google ya, ya nanti saya jelaskan, saya jabarkan aja dari leaflet itu ya. Oke. Jadi ini baru semalam ini. Karena apa ya, bingung saya mau ngomong apa lagi nih gitu kan. SKS dong Pak Alfian. Diulang-ulang kan gak enak Sistem juga kebut ya. semalam. Jadi ini belum saya pelajarin, jadi cuman ya saya ambil leafletnya, tapi kan semua ini kan penyakit-penyakit manula ini saya geriatrik ini sudah paham lah ya. Oke. Jadi kita bahas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini karena memang sebenarnya di Raselnya memang banyak yang dengar orang-orang tua. Memang benar, Mas Fajar tuh oke banget tuh, ya sarannya bagus banget ya. Dan waktu kita mengadakan workshop kan yang datang orang tua. Banyak kan orang tua Pak Alfian. Ya.
Oke, siapa geriatri itu? Nah, di sini dijelaskan ya, pasien di atas usia 60 tahun dengan ya dua atau lebih penyakit ya gitu. Nah, karakteristik geriatrik ya biasa bisa dia penurunan kapasitas fungsional, misalnya geraknya, jalannya, ya psikologinya, ya sosialnya, kan berhubungan masyarakat juga akan sulit ya, ekonominya bisa juga kan karena nggak kerja lagi ya. Banyak penyakit ya, banyak penyakit karena degeneratif ya, wanita yang menopause akhirnya OA, osteoartritis ya, laki-laki yang super sibuk, super 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 deh, tensinya meningkat akhirnya karena makanannya 4 sehat 5 sembarangan, terus tekanan pressure-nya tinggi, ya akhirnya tensi meningkat, pembuluh darah rapuh, ya akhirnya bisa diabetes, bisa stroke, bisa jantung, ya. Oke, terus gambaran penyakit tidak spesifik, ya bisa macam-macam yang tidak spesifik, misalnya virus, ya Mm-mm. misalnya apalagi parasit ya misalnya bisa ya. Oke. Terus cepat memburuk bila tidak segera diobatin ya. Kenapa cepat memburuk? Karena metabolisme sudah turun ya, tidak seperti anak muda ya, seperti kita luka aja lah. Kalau kita masih kecil dulu luka langsung cepat sembuh. Iya, Ya, tapi kalau lebih kita mudah sudah penyembuhannya Pak Alfian ya. benar ya, itu metabolisme kita menurun. Nah, kalau kita udah umur lama banget ya sembuhnya ya itu. Terus resiko komplikasi penyakit ya, resiko penyakit komplikasi misalnya orang diabetes ya, diabetes itu kan komplikasinya bisa stroke, bisa jantung ya, komplikasi dari OA karena beban berat ya, lututnya sakit, akhirnya pinggangnya juga sakit ya. Nah, terus untuk terapi ya agak susah juga karena kan sudah gerakannya kita juga harus pelan-pelan. Ini kayak pasien saya kan banyak yang tua-tua ya, yang datang saya memang ada anak muda juga kayak anak Ustadz Alfan dulu kan umur berapa ya? 2 tahun apa berapa tahun nih? Apa Mm-mm. yang waktu didudukin dia kayak nggak ada tulang ya. Akhirnya sekarang sudah jalan udah bagus 2 orang ya. Nah, kalau orang tua ini kan kita terapi nggak bisa misalnya kayak pembenahan tulang, posisi tulang. Saya benerin posisinya kejepit. Nggak bisa kita seperti yang hard ya, yang seperti hard kita benarkan posisi. Kita harus soft ya. Terus juga kita tahu penekanan-penekanannya karena mungkin ada osteoporosis, ada pengeroposan tulang ya. Nah, banyak faktor-faktor lain. Makanya kita kalau yang untuk umur-umur tua itu memang penanganannya harus eh, lebih hati-hati dan harus kita sendiri yang turun ya. Nah, terus mereka juga perlu program rehabilitatif medik ya, misalnya dia pasca stroke ya, post op stroke ya. Nah, dia kakinya sebelah kiri hemiplegia, tangannya juga susah ngangkat. Nah, bisa dia rehabilitasi medik, misalnya dia dengan bantuan fisioterapi untuk membantu kakinya diangkat, fleksi ekstensi ya, atau jari-jarinya supaya dia itu merasakan lagi tangannya yang stroke tadi, kan tangan stroke kan biasanya nggak berasa, baal ya, lumpuh ya. Nah, dia restart lagi ya, jadi namanya itu PNF atau bobat ya. Nah, jadi mereka itu merestart lagi, mengenali lagi untuk tangannya gimana, untuk dia menggerakkan sendinya bagaimana, yaitu ya. Nah, masalah gerak tadi yang saya disebutkan bisa stroke ya. Kenapa stroke ya? Nah, stroke ini kan akibat dari pertama pembuluh darah itu kan bagus mulus ya, kalau kita waktu kecil itu pembuluh darah kita tuh mulus banget, nggak ada plak ya, aliran darahnya lancar, makanya bayi-bayi itu kan merah ya itu ya. Nah, karena aliran darahnya lancar. Nah, setelah kita umur karena terdeposit terus ya, terdeposit bukan uang ya, terdepositnya ini Penyakit. makanan penyakit ya. Kalau terdeposit uang kan enak ya. Iya, ini penyakit yang ditumpuk di tubuh Pak Alfian. Ya terdeposit penyakit ya. Nah, jadi ya makanan tadi 4 sehat 5 sembarangan ya. Misalnya makanan-makanan berlemak terus paginya daging, malamnya apalagi nasi uduk atau nasi padang ya. Ya sebenarnya kalau nasi padangnya sih aman. Nah, campuran-campurannya itu yang berhari-hari yang sering dikonsumsi ya akhirnya pasti akan menyumbat ya, Mm-mm. atau gula yang tinggi terus-terusan akhirnya kan resistensi reseptor dari sensitivitas reseptornya bermasalah ya, insulinnya bermasalah ya karena lama-lama kan dia menurun ya. Iya. Nah, akhirnya
karena ada paparan radikal bebas ya akibat dari macam-macam tambah ngerokok atau apa yang lain, akhirnya kan celah endotel tuh merenggang, akhirnya terjadilah cell form, ya terjadilah plak, akhirnya pembuluh darah kita tuh getas kayak gini, kayak apa, kabel kena panas, kena hujan, akhirnya kan getas mas. Nah Iya. bisa pembuluh darah kita pecah atau menyumbat ya, karena tadi ya pola hidupnya ya yang sering minum manis. Nah sekarang kan lagi heboh tuh ginjal akut ya, anak-anak kecil malah sekarang. Kenapa kena ginjal akut? Nah jadi kita ngomong masalah pediatrik jadinya ya, masalah geriatrik nggak apa-apa lah kita singgung lah, Iya. karena edukasi ya, edukasi Mm-mm. banget sangat. Ya kan anak kecil dari kecil kena ginjal akut, oh bahaya banget ya. Nah, kenapa ya saya bahas pediatrik sedikit ya, karena ini penting, walaupun melenceng dikit ya. Nah, kenapa mereka tuh kena? Ya karena coba aja sekarang minum manis-manis terus ya, soft drink ya. Terus juga kapan jajan, ya maaf, kotak-kotak lah gitu ya, kotak-kotak gitu ya. Nanti saya sebutin salah lagi, kotak-kotak lah, minuman kotak ya. Terus candy ya, permen-permen ya. Nah itu kan zat gulanya tinggi ya, chemicalnya tinggi ya, ada penyedap rasa, pemanis ya, segala macam. Nah lama kelamaan ginjal itu kan untuk fungsi ekskresi kita ya, cuci apa ya, membilas ya, membuang sisa-sisa dari yang kita asup ya. Nah lama-lama kan berat kerjanya, memfilter terus kan, memfilter yang berat, akhirnya kan ginjal yang bermasalah. Nah kemarin saya dapat pasien umur 27 ya, kreatinnya 13, berapa, ureumnya 300, coba bayangkan. Ya alhamdulillah seminggu sudah turun 280-an, itu harus cuci darah ya. Kreatinnya turun 12, ada labnya di saya ya. Alhamdulillah ya, asal ginjalnya tidak menciut. Nah, itu pasti akan cuci darah ya, makanya tolong diperhatikan ya orang tua ya atau guru-guru ya, untuk anak-anak sering minum air putih ya dibandingkan dia minum yang minuman Berwarna. berwarna ya, minuman berwarna, minuman yang kotak-kotak ya. Pokoknya usahakan ya, kalau di sekolah kan guru yang bisa memperhatikan, kalau di rumah orang tua ya. Jadi saling sinergis guru dan orang tua ya. Oke. Terus stroke ini kan kita perlu penanganan ya, seperti rehabilitasi misalnya fisioterapi, karena kayak untuk menggerakkan tangan, kaki yang tangan atau yang lemah tadi ya, supaya dia mulai bisa mengenali, menggeraki ya, karena yang lumpuh tadi kan kaku ya, makanya orang pasca stroke itu biasanya kalau di klinik ya, pertama ya yang masalah pembuluh darahnya dulu ya, masalah prosesor kepalanya itu ya. Kalau penyumbatannya sudah terbuka itu aman ya, intinya itu dulu ya kalau di klinik ya. Nah kayak kemarin bukan karena stroke ya, anak-anak muda motor ya, dia sudah pelan-pelan kesenggol ya, kesenggol akhirnya hematom ya, pecah pembuluh darahnya, bengkak kepalanya, ada fraktur lagi, muntah-muntah ya. Datanglah ke RS, di CT scan, benar hematom. Nah karena mungkin waktu itu lama prosedurnya, dan memang pasien saya, bapaknya kakeknya pasien saya, jantung sama apa saya lupa ya, gula apa ya. Nah karena udah biasa ke saya, WA lah ke saya, kemarin ke sini. Ya, alhamdulillah dengan sudah 2 kali atau 3 kali ya, muntah udah nggak lagi, pusing udah nggak lagi ya. Terus yang hematomnya ya sudah banyak berkurang lah ya, Hematom karena apa Alvin? Bisa hematom dijelaskan? itu pecah pembuluh darahnya ya, Di bisa di kepala. kepala ya, karena dia kebentur kan. Mm-mm. Jadi kan hematom itu kelihatan banget waktu di CT scan CT itu, scan. kelihatan banget ya, putihnya tuh kelihatan banget ya, karena banyak darahnya ya gumpal di situ. Nah kenapa saya bilang berkurang, karena muntahnya sudah jauh ya, udah nggak pernah muntah lagi, terus pusingnya sudah jauh berkurang, udah bisa sholat sempurna. Awalnya nggak bisa, lihat HP aja nggak kuat dia ya. Hmm. Dulu juga pernah sampai mencong, ada anak-anak perempuan juga udah mencong, sampai mukanya mencong, karena ya Stroke. kan bukan stroke, karena pecah Hematom. pembuluh darahnya, karena hematom, karena kebentur motor Oh, tabrakan. oke. Gitu. Nah makanya ya di klinik itu ya pertama ya, kalau kayak gitu ya kayak stroke juga sama ya, stroke hematom itu pasti prosesornya dulu, kepalanya dulu yang kita terapi ya. Setelah kepalanya
baru sudah dia sempurna, tangannya sudah bisa ngangkat, kakinya sudah bisa ngangkat. Di YouTube saya itu kan banyak yang stroke-stroke yang sudah bisa ngangkat. Nah, baru saya garap posisi posturnya. Karena selama kita postur doang, prosesnya nggak bisa merintah, itu sangat-sangat apa ya? Maksud saya bukan percuma ya, maksudnya tidak ada tidak signifikan ya. Jadi kepalanya dulu ya, yang penyumbatannya atau yang hematomnya dulu ya, dengan syarat ya berapa cc misalnya gitu ya. Iya. Nah, terus baru kita latih geraknya, kita benarkan posisinya ya. Benarkan posisinya, terus kita bantu dengan jarum ya untuk sarafnya, kita bantu dengan alat-alat lain ya, alat TENS juga saya pakai. Nah, untuk apa postur? Karena dia lemah itu kan pasti dibopong-bopong, dibawa-bawa kan, ada yang ketarik, ada yang apa. Nah, nanti pinggulnya naik ya, pinggang tulang belakangnya bengkok ya bisa ya. Nah, itu kita benarkan posturnya. Tapi syaratnya sudah bisa ngangkat dan kakinya sudah bisa ngangkat. Biasanya saya gitu ya. Terapi bicara ya, kita lakukan ya prosesnya tadi ya. Kalau memang dia susah kita tarik ya, memang kalau misalnya kaku banget ya lidahnya ya. Nah, terapi okupasi sama ya, karena untuk penyakit-penyakit tertentu untuk melatih aktivitas dia supaya mandiri, misalnya makan, minum, berpakaian, mandi. Nah, makanya sebenarnya prosesornya dulu, kalau prosesornya kepalanya dulu ya, kalau kepalanya sudah nyumbatnya sudah terbuka atau pecahnya sudah berkurang ya, itu akan pulih ya, karena sudah saya banyak banget ngalamin pasien-pasiennya stroke ya, apalagi stroke baru tuh lebih enak dibandingkan stroke lama ya. Pak Alfian, saya ingin bertanya, kan viral di media sosial begitu ya, atau di grup-grup WA. Kalau pertolongan pertama pada stroke itu jarinya itu ditusuk jarum atau peniti agar darah keluar sehingga bisa menyelamatkan, betul tidak? Ya, kan jarum itu kan kecil mas ya, ditusuk pakai jarum kecil itu kan kurang ya kalau menurut saya. Memang kita pengeluaran darah itu tujuannya itu supaya tensinya turun ya. HB turun, tensi turun. Tujuannya itu supaya tekanan intrakarnialnya itu supaya turun. Tujuannya itu. Cuman kan kalau dicetek-cetek dikit mas, gimana ya? Yang tekanannya tinggi cuma dicetek sedikit, ya nggak mungkin kan? Kalau mau ya, misalnya ada lintah apa ya, boleh ya. Atau kita misalnya lebektomi ya, boleh ya, untuk mengurangi tekanan. Intinya itu untuk mengurangi tekanan darah. Cuman kalau cuma dicetek-cetek doang ya kayaknya sedikit banget ya, dengan tekanan pressure yang tinggi, yang keluarnya sedikit. Lalu pertolongan pertama yang tepat bagaimana Pak Alfian? Ya, pertolongan pertama yang tepat ya sebenarnya otaknya tadi jangan sampai nyumbat ya atau pecah. Pertama ya posisi dia ya, posisi dia jangan terlalu tinggi, karena kan kalau dia terlalu tinggi tekanan intrakranialnya tinggi ya. Terus dia dikasih obat-obat yang menurunkan tekanan kalau di medis ya, tekanan intrakranial yang tinggi ya. Nah, kalau di saya ya tradisional ya, saya buang darahnya, terapi lintah ya, karena untuk mengecerkan darahnya supaya tekanannya tidak terlalu tekan dan penyumbatannya terbuka. Nah, itu tujuannya ya. Dikasihlah herbal juga untuk membantu dari dalam ya. Karena terapi food itu sangat bermanfaat ya. Food itu ya makanan, terus makanan juga, edukasi juga. Sudah tekanan tinggi akibat dari kolesterol, makanan yang asin, makanan yang berlemak ya sudah tambah tinggi kan ya. Jadi edukasi food juga, makanan, herbal kita masukkan. Jadi kombinasi terapi untuk melancarkan aliran darah, terus terapi herbal dari dalam ya, terus baru pembenaran posisi dan sarafnya. Ya, itu yang saya lakukan. Tapi kalau di medis biasanya dikasih obat-obat yang bisa menurunkan tekanan intrakranial biasanya. Terus dikasih pengencer. Sebenarnya sama sih. Konsepnya itu sama konsepnya. Medis dengan timur ya. Sebenarnya konsepnya sama ya. Kita menggunakan tradisional, medis menggunakan konvensional ya. Makanya kita lagi bentuk ya, mudah-mudahan Allah izinkan kita lagi bentuk untuk teman-teman nakes strat ya, mudah-mudahan berhasil lah di konsil ya. Baik, Pak Alfian, tadi Pak Alfian menyebutkan posisi jangan sampai lebih tinggi, ini posisi duduk, berdiri atau bagaimana Pak? Ya, kalau dia pecah ya Mas ya, posisi duduk. Jadi kalau posisi dia duduk itu, ya kalau dia pecah itu jangan terlalu tinggi, karena tekanannya itu lebih tinggi biasanya. Artinya dia lebih baik berbaring? Ya, berbaring. Nah, kalau memang dia pusing ya dikit aja angkat, jangan terlalu tinggi ya, karena lagi pecah takutnya tambah tekan, kan tambah banyak pecahnya kan Mas.
tambah melebar, tambah melebar ya pecahnya itu. Nah, makanya tekanan intrakranial itu dikurangi ya, tekanan intrakranial itu tekanan kepala di dalam kepala ya dikurangin supaya nggak pecahnya melebar. Ya intinya itu. Ya Hmm, makanya kemarin yang anak muda kemarin yang dia disenggol motor itu kan hematom tuh. iya. Belum saya benerin posisi tulangnya karena kan kakinya bengkak ya. Kakinya bengkak, lututnya bengkak, jalan pincang. Shoulder di bahunya juga. Ya Hmm, kayaknya ada posisi yang salah ya. hmm. Cuman saya nggak benerin dulu. Nah pas 3 kali terapi hari ke-7 apa ke-8 dia kesini ya. Hari ke-8 itu saya tanya, udah muntahnya enggak ya. Terus kalau dia duduk sudah nggak pusing ya. Terus sudah bisa lah sholat, sudah bisa ini. Nah baru saya benerin posisi tulangnya mas. Kalau kita Jadi benarkan step langsung step ya, step by step begitu Pak Alfian ya, device itu ya tidak dia nggak langsung. bisa. Jadi kepalanya itu kan dia kan pendarahan. Kita Mm-mm. goncang-goncang lagi, tambah banyak kan pendarahannya. Iya, iya. Nah, caranya gitu Mas. Kalau terapi di klinik ya. Nah, jadi kita tidak semerta-merta langsung drop, enggak. Ya, ada step-stepnya supaya aman ya. Ya Alhamdulillah aman. Nanti saya minta testimoninya sama CT scan-nya saya minta lagi 3 bulan. Jadi dia nanti CT scan lagi sama minta testimoninya. Mudah-mudahan dia bersedia lah karena untuk dakwah ya. Iya, Pada dibolongin kan, kalau di medis iya. kan dibolongin, disedot ya, kalau sebanyak itu ya. Itu. Oke. Jadi belajar terapi Mas Mas Agus ya. Nggak apa-apa Pak Alfian. Lanjut Pak Terus Alfian. kita baru 1 halaman sudah banyak ya. Iya, Nah, psikologi juga kita nguatkan mental. Nah, ada pasien saya. Jadi cerita pasien ya. Jadi pasien saya ini dia tuh cervicalnya itu bermasalah. Ya, cervicalnya bermasalah. Ya, ada Baljendis, ada eh, eh, prostusio ya kalau nggak salah, ada juga agak neken ya, nukleusnya sudah agak robek ya. Akhirnya posisinya juga agak miring ya karena ada skoliosis juga, ada yang bending ya, bukan skoliosis bending ya, bending C. Nah, itu karena dia penanganan nggak tepat, ya akhirnya cuma datang makan obat, ya diterapkan dengan eh, apa latihan-latihan, ya. Nah, akhirnya nggak sembuh, kan psikisnya terganggu karena fisiknya bermasalah terus, akhirnya psikisnya keganggu, ya kan? Nggak sembuh-sembuh, nggak ketemu, ya. Nah, akhirnya kan ke sini, ya alhamdulillah posturnya sudah bagus, fisiknya udah bagus. Nah, sekarang saya membangun fisiologinya. Karena ya tadi ya sempat sampai nggak ada kerjaan ya, nggak bisa kerja kan karena sakit divorce ya maaf ya. Nah akhirnya kita harus bangun dulu psikisnya, bangun psikisnya sekarang kan fisiknya kita obatin, bangun psikisnya. Nah itu menguatkan mental. Jadi memang pengobatan yang benar itu adalah body, mind, soul. Body itu fisiknya, mind itu pikirannya, soul itu jiwanya. 3 itu harus pengobatan yang kita bantu ya, bukan hanya fisik ya, mungkin dikasih obat aja atau dikasih herbal aja nggak bisa ya, karena 3 itu harus sinergi ya. Oke, alat bantu jalan misalnya tadi orang stroke harus menggunakan alat bantu jalan supaya dia tidak jatuh, misalnya tongkat yang kakinya 4 ya, atau yang kayak jemuran ya, untuk latihan untuk di rumah ya. Tapi kalau dia prosesnya sudah aman, saya suruh latih jalan langsung karena dia nanti manja ya, manja dengan posisi dia, dan dia akan takut terus. Jadi orang itu takut 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 jatuh, makanya dia tuh akhirnya nggak berani ya. Nah itu harus kita bantu psikolognya ya, bantu dengan dia berani ya. Oke, yang kedua ada demensia. Demensia itu penurunan fungsi pikirannya ya, intelektualnya, ingatannya ya, bahasa ya, motoriknya ya sudah mulai pelan ya, terus perilakunya ya, yang ingat, yang paling penting itu ingatannya, karena ya orang tua itu atrofi biasanya, otaknya mengecil ya. Kenapa atrofi ya, karena dia tidak pernah melakukan, bukan tidak pernah melakukan ya, maksudnya dia tuh biasa kerja, dia biasa mikir, tahu-tahu berhenti ya, akhirnya otak itu mengerut ya. Nah mengerut akhirnya terjadilah demensia, suka lupa, suka apa. Nah makanya kalau orang yang sudah begitu harus dia sering-sering hafal Quran, misalnya ayat yang pendek-pendek dulu ya, ngafal Quran dan artinya, ngafal Quran dan artinya, ngafal Quran dan lama-lama itu otaknya akan membesar lagi karena dilatih ya. Itu kakek itu umurnya kemarin berapa ya, 98 atau 99. Nah karena dia bikin terjemahan, dia nggak lupa, cuma fisiknya aja lemah ya,
kakeknya istri ya. Oke, terus ada lagi diabetes mellitus. Nah, tadi saya bilang kan dari kita biasa makan-makan yang manis ya, banyak makan yang karbo ya, banyak makan yang lemak ya, garam ya. Akhirnya itu akan resistensi insulinnya akan terganggu ya, reseptornya terganggu. Akhirnya terjadilah diabetes tipe 2 ya. Kalau tipe 1 sudah akan rusak beda pankreasnya ya. Iya. Nah, dengan ini kan kita harus mengubah pola makannya, ya pola makannya kita ubah dari yang dia biasa makan manis, manisnya udah enggak, atau dia menggunakan gula-gula stevia, ya gula-gula alami ya. Terus dia mengurangi yang lemak, misalnya minyaknya, karena minyak itu jadi trans sekarang, minyak trans itu kayak kentang digoreng dengan kentang direbus. Nah itu indeks glikeminya lebih tinggi kentang goreng, ya. Makanya minyak itu 1 sendok teh per kali masak, 2 kali masak 2 sendok teh. Garam 1 sendok teh sehari, ya. Nah, terus banyakin dia apa? Serat. Nasi nggak apa-apa, tapi 4 sendok bagi yang perempuan. Yang laki-laki 6 sendok. Nah, sudah tuh ada lagi sayurnya 100 gram. Ada lagi lauknya 100 gram. Ayam tanpa kulit, ikan, daging tanpa lemak, ya. Terus boleh dia tambahin misalnya dengan buah, ya. Buah itu yang boleh-boleh, ya, misalnya alpukat, apel, pir, jambu kristal, ya, terus stroberi ya, terus pepaya. Nah, yang lain nggak boleh karena tinggi gula ya. Madu pun nggak bisa, makanan yang kering juga nggak bisa karena naik gulanya ya. Nah, harus kita ubah dulu polanya, edukasi dulu karena kita nguras. Nah, ini konsep diabetes ya yang kita terapkan di klinik ya. Pertama kita edukasi makanan ya, edukasi makanan, terus kita obatin ya, kita kuras yang gula-gula yang beredar di pembuluh darah itu kita buang ya. Kita kasih herbal untuk apa? Meningkatkan sensitivitas insulinnya untuk pankreasnya kembali baik ya. Nanti bisa lepas obat ya. Ada pasien saya kemarin itu 12 HbA1c, sekarang sudah 5,4 ya. Nah, dia bisa ngatur makan, dia kita ajarkan cara makan, ada herbalnya, ada terapinya. Insya Allah sih sembuh ya. Tapi kalau dia masih nggak apa-apa, nah itu yang agak repot ya. Karena udah ketahuan kalau datang dia tiba-tiba tinggi, sudah. Makan apa Bu kemarin? Nggak mau deh, nggak mau jujur rasanya. Apa Bu? Tolong Bu sebutin. Iya kemarin ada kue, nggak enak dikasih tetangga. Gitu. Udah ketahuan itu Mas. Ya Iya. karena pasien saya sudah 20-30 ribuan, jadi udah hafal lah ya. Udah hafal karakter masing-masing ya Pak Alfian ya. Itu ya. Oke, kita lanjut atau gimana? Ini sudah berapa jam ya? Kurang lebih ada sekitar 45 menit. Kita jeda sejenak atau masih ada 9 menit lagi buat jeda Pak Alfian? Boleh. Nah, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya, kita Ya. terusin aja dulu ya. Nah, ada lagi pengeroposan tulang ya, karena memang tua itu kan pasti Osteoporosis. menurun, ya pasti menurun fungsi tulangnya ya. Osteoklas, osteoblastnya yang membangun tulang, yang menghancurkan tulang itu sudah menurun. Makanya kita butuh kalsium dari luar ya. Perlu kita berpanas ya agar vitamin D terbentuk ya. Makanya tulang ikan tuh bagus ya, tulang ayam tuh bagus sebenarnya ya. Ya susu yang mengandung kalsium juga bagus ya, yang tapi yang maksudnya low fat ya, low fat yang cair ya. Terus berjemur ya, berjemur. Orang sekarang ini kan malam ketemu malam ya, perginya sudah subuh ya, pulangnya malam, nggak ketemu matahari ya. Nah makanya matahari itu kita usahakan jam 9 ya sampai jam 10, tapi jangan usah 1 jam ya, setengah jam udah cukup ya, gosong nanti ya. Nah, terus ada lagi ya senam-senam. Nah, dengan osteoporosis kita perlu senam untuk apa? Menguatkan otot kita. Kalau otot kuat, tulang kita aman. Ya, otot itu penyangga tulang. Ya. Nah, kalau orang-orang ini kan makin tua, makin malas bergerak. Akhirnya kan ototnya mengecil. Maaf ya, pantatnya jadi tempos, ya, bisepsnya jadi kecil, ya, paha-pahanya jadi kecil. Nah, tulang pun jadi kan nggak ada penyangganya, mudah rapuh, kebentur dikit bisa patah dia. Nah, makanya tadi edukasi makanan, berjemur, kalsium, vitamin D ya. Olahraga tetap ya, cuman olahraga manula, misalnya di kursi, dia gerakan tangannya ke belakang ya untuk bantu shouldernya. Kadang-kadang orang lengket ya. Banyak yang orang-orang tua tuh akhirnya bahunya frozen shoulder, lengket ya. Terus tuh ngebongkok. Nah, makanya kita duduk di kursi, kita
busungkan dada kita ya sambil tangan kita ke belakang ya, atau tangan kita ke kepala belakang kita renggangkan lagi Iya. ya, atau sambil tiduran kita alahkan kaki kita ke atas ya sambil terlentang. Terus kita boleh juga pinggang kita putar boleh ya, atau yang kita stretching ya, tapi yang bukan yang high impact ya, bukan high impact ya. High impact tuh misalnya dia loncat-loncat ya, jingkrak-jingkrak. Nah, jangan ya, kalau udah umur jalan boleh, sepeda statis boleh, berenang boleh, stretching boleh ya. Jangan sampai yang high impact ya. Nanti saraf kejepit juga. Nanti saya bahas juga saraf kejepit ya. Nah, ada lagi osteoartritis. Osteoartritis itu akibat olinya, biasanya perempuan yang paling banyak kena OA ya. Karena pas menopause olinya berkurang, akhirnya sendinya itu bergesek-gesek ya. Biasanya banyak di lutut, apalagi faktor gemuk ya. Faktor gemuk itu menekan jangka panjang lama, bantalannya kena, akhirnya tulang ketemu tulang, gapnya nyempit, ya nyempit dulu, kapur, terus ngelok, kunci. Makanya kalau kita ada yang tua-tua kita gerakin kertak 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 bunyi ya. Nah itu karena sudah ngelok ya, akhirnya dia nggak bisa nekuk ya. Nah sebelum itu terjadi, nah kita perlu stretching ya. Kita renggangkan posisi lutut kita, bisa dengan quadset ya, terus dengan apalagi quadset, hamstring set ya, bisa juga kita dengan apa tuh, kita tekuk kaki, kita kasih handuk ya, bisa set ya, hamstring set itu, terus dengan kita heel strike ya. Banyaklah senam-senam untuk lutut itu banyak ya. Saya waktu itu banyak kita bahas lah ya waktu kita di apa, di workshop ya, workshop jamu itu kan kita front hang ya, itu untuk membantu untuk lututnya supaya tidak tambah nyempit selanya. Karena kalau sudah nyempit dia pasti akan terjadi kapur. Sudah jadi kapur ya, makin nempel, ngelok, kunci. Nah itu agak susah. Kalau di medis pasti akan diganti ya, dioperasi ya. Terus ada lagi rheumatoid arthritis. Nah, kalau hematopoiesis ini biasanya banyak karena autoimun ya, agak repot juga ya autoimun ini ya. Karena sel tubuhnya menyerang tubuhnya sendiri, ya akhirnya bengkok-bengkok kalau rheumatoid. Nah, kita bisa tekan aja, bisa kita tekan, edukasi makanan supaya persendiannya tidak semakin bengkak atau semakin bengkok. Nah, kita terapi untuk melemaskan dari yang bengkok-bengkok. Ya, ada pasien saya kemarin tuh bahunya aja nggak bisa diangkat. Karena apa? Karena sudah RA, rheumatoid arthritis ya. Akhirnya pelan-pelan dia sudah bisa ngangkat, sudah bisa nyisir ya. Dua-dua itu, kalau frozen shoulder kan biasa sebelah ya, dua-dua karena rheumatoid arthritis ya, ciri khasnya ada ya. Nah, terus ada lagi namanya low back pain. Low back pain ini keluhan pada pinggang. Tapi lama-lama low back pain ini bisa menjadi HNP ya. Low back pain ini biasanya karena salah posisi ngangkat, atau dia ngangkat berat ya, atau dia jatuh ya. Nah, lama-lama dibiarin akan terjadilah saraf kejepit ya, HNP namanya, hernia nucleus purpose ya. Nah, kalau sudah HNP sama tadi kayak kejadian dari sendi ke sendi ya. Dia nyempit selahnya, sudah nyempit selahnya, bantalannya keluar ya, anulusnya, fibrosanya ya. Terus akhirnya jadilah bulging disc, jadilah prostrusio, extrusio, squeeze lama-lama. Nah, itu akhirnya tulang ketemu tulang, akhirnya sakit banget ya, untuk jalan susah, sarafnya ketekan juga ya. Ada pasien saya kemarin ya operasi pengalihan saraf, tapi karena setelah operasi kan dia harus post op itu kan istirahat. Nah pas dia sudah post op kejepit lagi ya, kan nggak mungkin mau operasi lagi kan. Operasinya operasi endoskopi, cuma dialihkan ya sarafnya. Nah itu ternyata bisa kita benarkan posisi itu ya, akhirnya dia kesini alhamdulillah nggak operasi ya, nggak operasi lagi. Nah makanya postur itu ngangkat pun harus kita jaga ya kalau kita udah umur ya. Terus kita sering bergerak agar sendi kita tuh fleksibel ya, flexibility-nya ada, bukan bergerak jingkrak-jingkrak ya, flexibility. Terus kita sering mengatur otot kita supaya otot kita kuat ya. Tuh. Ada pertanyaan atau gimana? Kita Terus? jeda. Jeda ya. Jeda Oke, dulu. siap. Baik, Pak Alfian, terima kasih. Ikhwan dan Sama-sama. akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sedikit pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber kita dari Rumah Sehat Indonesia, Raden Muhammad Alfian.
Beliau Herbal Medic UI, dan seperti biasa ikhwan dan akhwat, Anda bisa berinteraktif kepada kami di 0811199970. Mohon maaf, itu nomor WhatsApp ya. Jadi untuk pertanyaan dikirimkan via WhatsApp saja di 0811199970. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.
1 yang dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kesehatan Islami. Tema kita tentang problem geriatri bersama Herbal Medic UI, Bapak Bapak ya. Kayak tua banget Alfian ya. Dengan RM Alfian, Sarjana Terapan Kesehatan, Sarjana Teknik, Magister Herbal, dan tema kita yaitu tentang masalah problem geriatri. Anda bisa datang ke tempat Pak Alfian di Jalan Ruyung nomor 7 Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Baik. Langsung saja Pak Alfian ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini datang dari Bapak Gunawan di Tapos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya, Pak Alfian, anak saya perempuan, usianya 21 tahun. Saat ini sedang batuk dan juga sudah diobati dengan obat batuk, tapi belum sembuh. Bahkan suaranya malah hilang. Tapi ini tidak disebutkan sudah berapa lama Pak Alfian ya. Yang ingin saya tanyakan pada Bapak Alfian, kira-kira apa obat herbalnya, dan terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Pak. Insyaallah, bismillah ya. Bismillah. Nah, jadi pertama ya imunitas itu kan kita harus naikkan ya. Karena kan batuk itu bisa pertama ya virus masuk ya. Terus akhirnya kan radang tenggorokan, akhirnya batuk ya. Nah, pertama apa yang kita lakukan adalah imunitas tubuhnya dinaikkan ya. Karena obat itu kan hanya menghilangkan simptomnya ya, mengurangi simptomnya. Misal batuk, berdahak dikeluarin dahaknya ya. Batuknya kering gatel dikurangin gatelnya ya. Nah, intinya itu imunitas tubuhnya dulu dinaikin. Kalau saya gitu ya, kalau saya sakit ya, flu pasti saya imunitas saya naikin dulu. Karena ya gimana ya namanya kita mobile ya, kayak saya ngajar, saya kuliah juga ya. Nah, mohon doanya saya dapat beasiswa mudah-mudahan jadi ke China ya. Untuk belajar traditional China medicine, ICD 11 standar ASEAN ya. Jadi nah, itu imunitas kita harus sebenarnya harus meningkat ya. Udah tuh udah praktek lagi ngurusin santren ya, ngurusin lagi saya sekarang lagi belajar untuk membuat perumahan ya. Jadi banyak banget kalau kerjaan itu. Nah, akhirnya kan kayak semalam saya tidur jam berapa ya? Jam setengah 2 apa ya, jam 1 ya. Nah, ini kan langsung nyambung pasien pagi-pagi tadi. Maaf Mas Fajar, saya telat dulu nih ngurus pasien dulu gitu kan. Nah, sudah siaran nanti siang nyambung lagi pasien. Terus nyambung lagi kuliah sampai malam loh, setengah 8. Kalau nggak fisik kita meningkatkan, imunitas kita tingkatkan, pasti sakit, ya pasti sakit. Ya. Pertama, imunitas kita tingkatkan. Jam tidur kita juga dibenarkan. Nah, kadang-kadang saya jam tidur nih nggak kurang benar ya. Nah, makanya saya kadang-kadang ada waktu yang bisa saya istirahat. Ya, jadi makanya kalau ada tugas saya kerjakan dulu, saya nggak mau, karena kalau tugas itu dikerjakan nanti akan ada mengorbankan kerjaan lain ya, makanya bisa kita istirahat juga. Terus olahraga kenapa? Imunitas kita tingkatkan, olahraga, jam tidur diperbaikin ya. Nah, olahraga kenapa? Olahraga itu kan melancarkan aliran darah kita lancar, bawa nutrisi dan oksigen semakin banyak ya, semakin bagus, semakin fit ya. Pertama darah kita lancar, otot-otot kita terlatih, kita fleksibel ya, hidup juga lebih semangat ya. Nah, ketiga baru kita simptomnya ya, simptomnya itu misalnya tadi batuk ya, kita kurangin dahaknya, kita kurangin gatelnya, kalau ada alergi kita kurangin alerginya ya. Batuk sekarang banyak juga batuk alergi ya. Nah, jadi pertama kita naikkan imunitas dengan apa ya, bisa kita gunakan kencur ya untuk imunitasnya, sama jahe ya, sama kunyit ya. Jadi saya sebutkan dulu herbalnya ya. Kencur ya, kencur itu bisa kita gunakan 1 jari ya. Jahe bisa kita gunakan setengah jari ya. Kunyit kita gunakan 1 jari ya. Kencur, jahe, kunyit ya, serai
ya. Serai kita gunakan 3 batang boleh ya. Kalau memang terlalu nggak nyaman ya, karena serai itu antiinflamasi. Terus kita tambahkan cengkeh untuk antiinflamasi juga. Ya boleh 5 butir boleh ya. Terus tambahin lagi kalau ada peppermint ya untuk ekspektorat. Ya, selain kencur, peppermint juga bisa untuk ekspektorat ya. Itu untuk membuang dahak ya. Kalau ada adas, tambahin lagi adas ya. Jadi peppermint itu kira-kira kita ambil 5 helai lembar daunnya, kalau adas itu sejumput ya. Jadi saya ulangin, kencur 1 jari ya, terus jahenya setengah jari, terus kunyitnya 1 jari ya, cengkehnya 5 biji ya, peppermintnya 5 helai ya, terus adasnya 1 jumput ya. Nah itu direbus air 1 liter ya, 1 liter. Jadi ngerebusnya itu airnya direbus dulu ya sampai mendidih, kecilkan apinya ya. Rebusnya pakai Pyrex, boleh pakai kaca, boleh pakai stainless ya, jangan pakai aluminium ya. Nah terus sudah dia mendidih api kecil, baru kita masukin semua bahan-bahan tadi, ditutup, jangan sampai ada celah, karena kalau ada celah ekstraknya keluar ya. Kira-kira sudah berkurang 600 ya, setengah lah, 600 mili, kita matikan. Nah kita minum 3 kali 200 ya. Kalau misalnya anak kecil kurangin dosisnya ya. Nah untuk apa itu? Pertama untuk imunitasnya yang saya jelaskan tadi ya. Kedua ya untuk melancarkan aliran darah. Jahe itu untuk melancarkan aliran darah bisa ya. Ketiga ya untuk simptomnya ya, kalau misalnya dahaknya bereak, dia akan keluar ya, pasti akan keluar ya. Nah boleh lagi ditambah kalau memang dia berdahak, dia dingin ya, dia dingin dengan berjemur ya, berjemur atau dengan infrared boleh juga, dipanasin ya, tepok-tepok ya, oh ya, tepok-tepok ya. Nah kalau misalnya dia terasa banget dahaknya mau keluarkan, buang ya, karena sekret itu akan bekas-bekas infeksi yang mengendap ya, infeksi yang mengendap karena imunitas kita tadi kalah ya, akhirnya jadi slime, jadi apa, sekret ya, jadi dahak itu. Oke? Oke, Terjawab ya, panjang terjawab ya. insya Allah. Baik. Jadi ikhwan dan akhwat, mungkin biasanya Pak Alfian ketika menjelaskan itu ada tuh resep-resep tradisional yang keluar. Ya, Nah, jadi mungkin bagi Anda yang tengah mendengarkan saran kami, disiapkan itu alat tulisnya begitu ya, pulpennya, kertasnya. Kalau tadi saya sedikit mencatat kencur untuk Pak Gunawan, kemudian jahe, kunyit, ada sejumput, lalu ada serai, ada cengkeh, dan juga ada peppermint. oh Peppermint iya, begitu ya. seringnya saya lupa tadi, seringnya ya, tambah Apa? seringnya. Apa? Seringnya saya lupa sebutkan tadi, sering saya lupa sebutkan Serai. ya. Ya, Heeh. seringnya tadi lupa ya, jadi Oh, tambah gitu. seri. Seri Iya, 1 batang boleh. Seri itu untuk ini inflamasi. Kan inflamasi. kalau orang batuk ya, apalagi batuknya sudah demam, ngilu-ngilu kan. Heeh. Sendi itu ngilu-ngilu Mas, nggak enak. Apalagi batuk terus ya. Iya. Batuk terus kan ketarik, ketarik. Kadang-kadang mau batuk tuh udah nggak tahan, sakit. Iya Ototnya betul. ketarik kan. Kita kan Pak. torakal kita Hmm. ikut mengembang ngempis. Dia ketarik. Nah itu untuk inflamasinya. Pak Alfian, kalau untuk mengeluarkan dahak pada anak bayi bagaimana Pak Alfian? Nah bayi agak susah. Nah iya itu dia Pak Alfian. Nah, Biasanya kan anak bayi itu kan saya ini, tahu saya dicekok begitu ya sama tukang jamu. Nah, aduh terus kasihan. itu kan keluar. Nah mungkin ada herbalnya sendiri Pak Alfian? Ya, Atau jadi ada resep? kalau saya pengalaman anak saya sendiri, ya, Ah, saya ah, anaknya ah. kan 5 ya, anak saya 5. Jadi pengalaman untuk sakit tuh banyak ya. Biasanya kan penyakit anak-anak itu kan batuk, pilek, Mm-mm. kalau nggak tipes ya, kalau nggak DBD, itu aja kan, Iya. ya. Atau radang tenggorokan ya. Iya, iya, Nah, iya itu jadi aja Pak Alfian. pengalaman saya jarang menggunakan obat tuh kecuali sudah memang Mm-mm. perlu dibom, Mm. dan bomnya pun juga nggak berat-berat ya, antibiotik yang dosis rendah ya. Nah, saya sebelum ke sana, pertama ya, kalau memang dia sesak, saya inhalasi, inhalasi ya, boleh pakai natrium klorida ya, boleh pakai, kalau saya suka saya campurin dengan minyak yang saya buat sendiri ya, cengkeh atau apa ya. Kalau di medis boleh pakai untuk inhalasi yang lain ya, karena saya nggak boleh sebutkan ya. Iya. Nah, itu pertama. Kedua, kita panaskan ya, infrared tadi boleh ya, ditepuk-tepuk ya sambil di itu. Nah, tapi kalau dia anaknya sudah misalnya
sudah bisa makan ya itu boleh kita masukin herbal. Tapi kalau misalnya masih ASI agak ngeri ya, kecuali cair dibikin cair atau ibunya lah ya minum ya. Nanti juga akan ke bayinya dari ASI ya itu. Kalau saya gitu ya. Hmm. Nah, terus ya ibunya juga kalau masih lagi ASI pola hidupnya juga benar-benar ya. Pola hidupnya juga bagus ya, makanan-makanan yang berminyak ya Mm-mm. itu sudah kurangin ya itu kalau Baik. saya ya Mm. teknik saya gitu. Baik Pak Alfian, terima kasih atas jawabannya. Demikian untuk Bapak Gunawan di Tapos. Semoga terjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu dari Her di Ciputat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Saya ingin Waalaikumsalam. bertanya, Ya, bagaimana agar jajanan anak sekolah bebas dari bahan pangan berbahaya? Misalnya banyak gula, MSG, lemak jahat dan juga pewarna. Ini yang membuat anak-anak kita sebenarnya ketergantungan pada makanan tidak sehat. Terima kasih. ya itulah pentingnya edukasi ya, saling saling membantu ya dari pihak sekolah, dari ibu-ibunya ya. Kalau saya bilang sama anak saya itu makan permen itu racun, ya maaf ya racun, minum minum soft drink itu racun. Nah, tapi saya juga nggak bisa batasin karena mereka akan pingin dan mencari sendiri lebih bahaya. Akhirnya kalau pas ada acara, misalnya acara besar, mereka pengen ulang tahun misalnya ya, Mm-mm. udah saya belikan ya satu botol untuk rame-rame. Nah, gitu caranya. Permen. Nah, permen saya batasin ya. Jadilah permen-permen yang nggak terlalu banyak dengan pewarna, pemanis buatan yang terlalu berat. Kan kalau permennya agak agak maaf ya, harganya agak lumayan Mm-mm. biasanya lebih mending ya. Jadi terpaksalah kita beli yang begitu dibandingkan berbahaya ya. Nah, terus kita edukasi, edukasi. Nah, kasihlah gambaran-gambaran yang kalau dia bisa udah mengerti ya. Nanti giginya bolong, makan permen terus, bolong ada wormnya. Kayak Mm. gitu-gitu. Nanti Tap- nggak enak ada wormnya, sakit gigi ya. mm. Nah, terus kita kasih tahu juga, nanti lama-lama loh, nanti kalau minum manis nanti dikerumun semut kencingnya. Ya, pokoknya gimana kita lah ya supaya dia akan Iya. terpikir, oh ya saya mengurangi gitu ya. Tapi Nah kalau tapi permen herbal bagaimana Pak Alfian? Kan sekarang banyak dijual juga permen herbal. ya permen herbal tuh pemanisnya mungkin dari stevia ya masih aman lah ya. Mm-mm. Terus dia juga kandungan-kandungan zat aktifnya kan mungkin mungkin jahe ya segala Iya. macam. Tapi tetap pasti ada pengawet karena nggak mungkin nggak pakai pengawet ya. Karena apa permen nggak ada pengawet gimana mau awet ya. Nah, tapi sudah lumayan lah, zat aktifnya kan lebih aman. Maksudnya itu zat aktifnya sudah memang dari tanaman, misalnya dari air jahe, ya kan? Kan permen jahe kan ada tuh. Terus manisnya mungkin pakai stevia, ya bisa jadi ya. Saya nggak tahu juga pemanisnya pakai apa. Nah, paling nggak pengawet dia kena, pemanis dia aman, pewarna dia aman. Pewarna kan dia kayak hitam kan biasanya. Mm-mm. Terus pengawet, pemanis, pewarna, perasa, nah, kan aman dia pakai Iya. peppermint. Ya. Paling nggak dari 5 dia 4 aman ya gitu Mas. Dibandingkan satu. Nah, cuman dari segi rasa kurang biasanya. Mm-mm. Anak-anak tuh cari cari rasa yang mukbang-mukbang gitu. Wah, kemarin tuh aja kita jalan kan karena mau beli rak karena lagi renovasi klinik ya. Alhamdulillah nih mohon doa juga lagi renovasi rumah sama klinik dimulai mudah-mudahan lancar ya biar Amin, ya amin. lebih enak lah belinya lebih nyaman pasiennya. Nah, itu kita ke inilah kita jalan ya. Ada permen yang warna-warni yang orang lagi mukbang itu pengen banget mereka nih. Ya udahlah, saya beli dua ya, dua saset ya Mas ya. Dah, dua saset itu rame-rame. Kita gitu makannya. Daripada mereka penasaran ya. Saya nyoba tiga aja, aduh udah males saya. Manis banget ya. Manis banget dah. Memang rasanya beda-beda ya aneh ya, warnanya beda, Iya. rasanya beda. Udah tiga Baik, ada. baik Pak Alfian. Kita Oke. beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Alfian untuk Ya. Ibu Her atau Bapak Her di Ciputat. Semoga terjawab. Eh, Pertanyaan selanjutnya datang dari Sukabumi, ada Ibu Utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian, saya ingin Waalaikumsalam bertanya warahmatullahi obat wabarakatuh. herbalnya jantung. Saya klepnya mengeras, minta solusinya dari Pak Lomri. Oh ya, Pak Lomri. Ya. Nah, makanya jantung ini kan kalau dia
makin lama ya tadi saya bilang kan makanan yang 4 sehat 5 sembarangan ya akhirnya menumpuk ya. Jantung tuh punya klep-klepnya ya, ada katup-katupnya ya, katup ya. Nah katupnya itu kalau dia misalnya mengeras atau katupnya itu ditumpukin lemak akhirnya bocor ya. Mestinya tadi dia pluk 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 ya, ada katup pulmoner, ada tricus pidus ya, ada aorta ya. Nah terus dia pluk pluk. Nah karena dia ada lemak atau keras, pluk 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 kayak pss, pluk pss, pluk kalau kita dengar dari stetoskop ya. Jadi nah itu akan bocor ya. Nah pertama edukasi makanan lagi ya. Pertama tuh edukasi makanan. Dia makan obat pengencer, makan obat tensi, pastilah ya. Obat pengencer, obat tensi ya, obat apa lagi? Untuk penurun kolesterol ya. Pasti kena pengencer, obat kolesterol, obat tensi kena ya, ditambah beta blocker ya, ditambah vitamin ya, biasanya kalau dia sudah bengkak ditambah lagi pelancar kencing ya, itu aja obatnya ya. Nah itu kan simptom ya, maksud saya simptom untuk mengobatin simptom. Nah bagaimana nih lemaknya ya, kerasnya katupnya ini kembali fleksibel ya, intinya gitu. Nah pertama edukasi makanan dulu. Kalau makanannya tetap ya 4 sehat 5 sembarangan. Ada pasien saya tuh jantungnya dari 2012 pasien saya sembuh, datang lagi obat lagi jantung 2000 berapa, pokoknya udah 4 kali datang. Akhirnya kan saya bilang juga, Pak nanti 5 kali nggak usah berobat sini lagi Pak, saya bilang gitu kan. Ya, karena kita harus keras ya, karena dia Pak dikit nggak apa-apa, ada bengkelnya juga gitu kan. Nah tubuh itu kan pasti akan dol ya, dol gimana ya, tubuh itu kan ada resistensinya ya, nggak mungkin dia aman terus ya. Nah makanya kita edukasi itu paling penting, ya. Kadang-kadang kita harus tegas juga ya, karena agak repot, apalagi pasien yang mau cuci darah itu harus benar-benar makanannya, karena gimana kalau nggak makanan dia atur, kita mengobatin ginjal dia kan berat lagi. Udah tahu ginjal bermasalah, makan protein tinggi, ya sudahlah repot saya ya. Nah itu harus tegas ya, harus tegas. Nah makanya edukasi makanan dulu, nah baru kita obatin jantungnya ya, yang tadi keras ya, flexibility kurang katupnya atau perlemakan. Dengan apa? Kalau saya memang terapi lina, karena memang untuk melancarkan aliran darah, jelas enzimnya jelas, jurnalnya banyak, Leeds terapi for kardiovaskuler, dua banyak banget, buka aja di Google tuh, ada banyak jurnal ya, jurnalnya jurnal prime, jurnal yang bagus ya. Kenapa? Ada enzimnya itu yang saya butuhkan. Nah terus dari dalam saya tambahin herbal. Kenapa? Ya tadi untuk mengurangi lemaknya ya, flexibility-nya ya. Nah terus edukasi makanan ya. Nah untuk sementara ya pertama makanan dulu ya. Kalau misalnya sudah jantung begitu ya terpaksa ke klinik ya, tapi kalau untuk membantu aja bisalah ya, untuk misalnya bawang putih kalau dia nggak ada keluhan alergi atau ya bau badan nggak ada masalah, alergi ya, bawang putih bisa kita gunakan ya, sambung nyawa bisa kita gunakan ya. Apalagi ya, sambung nyawa, bawang putih, sambung nyawa susah ya nyari ya. Temulawak bisa kita gunakan untuk kolagoga, temulawak, bawang putih ya. Kalau sambung nyawa susah, tapi sambung nyawa tuh gampang sekarang kok, banyak ya. Sambung nyawa tambahin aja ya. Sambung nyawa, bawang putih, temulawak untuk kolagoganya, bawang putih untuk arteriosklerosisnya, sambung nyawa juga. Terus tambahin kunyit ya, karena bawang putih itu nanti perih ke lambung ya, kunyit itu tambahan ya. Terus kalau tahu umbi daun dewa boleh tambahin ya, tapi sementara udah 4 itu aja dulu ya. Yang penting edukasi makanan, terus itu dikonsumsi, obat dokter teruskan selang 1 jam ya, karena tidak ada bantuan lain ya, terpaksa jadi obat dokter terus ya, karena ya nanti bahaya simptomnya, dia makanannya belum edukasi, lemaknya terus ya, nutup lagi ya. Kalau sudah keganggu katupnya nanti bengkak ya, edema ya, untuk jalan aja susah nanti ya, ngampang ya gitu. Oke. Baik. Lanjut Pak Alfian. Kepanjangan ya, kalau sudah jelasin kepanjangan ya, kasihkan ya.
Nggak apa-apa Pak Alfian. Ya memang Mas Agus Apa mesti stop ya. Kadang-kadang saya ya kebablasan ya, nanti yang lain nggak dapat malah. iya. Ada Abu Muas di Batam, Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga sehat semuanya, amin. Pemerintah Amin ya heboh Allah. dengan stunting, tapi tidak atau kurang perhatian dengan standar makanan atau jajanan anak-anak. Kandungan gula yang tinggi dan vetsin berlebihan. Baru ngeh dengan kejadian ginwal akut sekarang ini. Selalu telat kalau sudah begini, dan yang ada malah pada salah-salahan. Gimana pandangan Ya, Pak Alfian? Terima kasih. aduh, kalau ke arah sana bingung ya. Jadi kalau kita gini aja lah, Sebagai seorang kita praktisi kesehatan lah. ya kita harus bisa mengedukasi lingkungan kita dulu, ya paling nggak keluarga kita dulu, Betul. ya. Kalau kita bisa mengedukasi secara luas, nah alhamdulillah makanya tadi saya bilang ke Mas Agus, saya senang banget ya dengan saya diundang untuk menjadi narasumber di Rasil. Kenapa? Karena edukasi. Nah, edukasi ini kalau diterapkan, yang dengar ini kan berjuta-juta ya, Ya, berjuta-juta. insya Allah. Dengan saya ngomong ke pasien cuma satu orang, dua orang, ya paling banyak 10 orang, 15 ya. Nah, tapi kalau ngomong di radio ini bisa jutaan, dan di YouTube saya upload lagi, ya di Iya, YouTube Rasul juga ada. Nah, ini paling nggak jadi edukasi, ya edukasi dan pahala yang mengalir sampai kita meninggal nanti, ya jika dipakai, ya mudah-mudahan dipakai. amin. Nah, pertama kita lingkungan kita dulu, keluarga kita dulu. Karena ya susah, namanya orang dagang, ya. Orang dagang, kontrol kurang, ya. Yang penting untung, ya. Untuk yang lain-lainnya nanti kalau sudah ketahuan baru, ya begitu biasanya ya. Sama kan kayak ya mie instan, ya. Di luar negeri kan ditolak, ya. Di kita bisa, ya. Nah, jadi kan agak repot ya namanya. Mungkin terlalu banyak yang produknya ya, yang nggak ada laporan masyarakat ya, mungkin ya susah ya. Jadi kita kalau saya gini aja, nggak usah kita pusing-pusing. Yang penting kita edukasi keluarga kita, edukasi lingkungan sekitar kita. Kalau kita misalnya berjamaah di masjid, kita bisa membicarakan ini, ya kan paling nggak kita mengedukasi, bukan menyalahkan. Karena kalau menyalahkan nggak ketemu-ketemu ya, problemnya nggak ketemu. Nah, paling edukasi. Ya, pertama yang tadi saya bilang, kalau anak-anak makan mie instan lah misalnya, kan saya juga bilang, oke kalian makan, tapi nggak boleh sering-sering, ya. Mungkin bisa kalian sebulan sekali. Saya bilang, kalau saya mie instan tuh udah lah, jauh banget dah, ya, jarang banget ya, mungkin udah setahun kali ya. Kalaupun pengen saya nyoba dikit aja, ya, itu. Nah, kadang-kadang edukasi itu yang harus kita terapkan. Kita dulu, ya kalau kita ke anak-anak kita makan sering ya anak-anak pasti ikut kan. Nah, kalau kita jarang anak-anak mikir juga, ya. Karena kan rasanya enak, coba Mas. Rasanya enak. Siapa yang nggak mau rasa enak? Iya, enak, murah, meriah begitu kan? Nah, apalagi kita ngekos kan Mas, gampang kan? Ya, itu. Nah, jadi kita edukasi dulu, ya. Baik. Karena kan nggak mungkin bumbu sedikit enaknya sekampung ya, wanginya sekampung, ya kan? Kita masak aja bumbu banyak baru enak, ya. Nah, edukasi itu kita pertama ya kita kasih tahu ya kalau makan begini-begini efeknya begini. Karena kan gizi tadi berat kerjanya, ya. Baik. Manis-manis jadi karena gula, ya. Karena kan terlalu over, ya Iya, nama yang terlalu berlebihan pasti nggak baik, ya kan? baik. Itu intinya, ya. Pak Alfian, terima kasih banyak Sama-sama. atas jawabannya. Bagi Anda ikhwan akhwat yang mungkin kurang puas, nanti Anda bisa menghubungi nomor telepon dari Pak Alfian. Ini pertanyaan terakhir Pak Alfian, Boleh, karena boleh. kabar dari operator zuhur jam 11.42 katanya ya. Oh iya iya benar-benar lebih cepat ya. Baik, dari Ibu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, saya Salam. kalau berjemur kadang sambil jalan-jalan antara pukul 9 sampai dengan pukul 10. Apakah ini cukup efektif untuk orang seusia saya? Pertanyaan Cukup. dari Bu Tini ini menutup pertemuan kita, sekaligus dengan kesimpulan Pak Alfian. Ya, Silakan. jadi kan saya jawab dulu kan. Tadi saya Ya, udah jelaskan ya. Jam 9 jam 10 itu berjemur. Ya, tapi kalau terlalu panas ya sudah cukup setengah jam. Kenapa? Karena vitamin D ya. Vitamin D itu ya tulang segala macam lah, bantalan lemak segala macam ya. Terus dengan kita berjemur tuh apalagi dibarengi dengan jalan-jalan. Bagus banget ya. Jadi kan sendi-sendinya bergerak. Ya, kalau kita nggak coba gini aja, kita makan tidur makan tidur makan tidur. Sendi kita kan nggak bergerak, ya kan? Akhirnya flexibility kita kurang, ya. Akhirnya untuk bergerak dikit sakit, untuk nunduk dikit sakit.
ya. Nah, dengan kita jalan itu kan sendi-sendi kita bergerak, ya. Sudah sendi-sendi kita bergerak, ya, aliran darah kita lancar, ya. Aliran darah kita lancar, darah itu kan bawa nutrisi dan oksigen, ya. Darah itu bawa nutrisi dan oksigen, jangan lupa. Darah membawa nutrisi dan oksigen. Nah, itu sangat-sangat membantu, ya, sangat-sangat membantu, ya. Jadi, pertama flexibility, kedua darahnya lancar, ketiga vitamin D-nya dapat, ya. Nah, kalau jalan yang bagus, ya, kalau untuk membakar kalori, ya, untuk membakar lemak, ya, setengah jam itu kita membakar kalori. Jadi setengah jam itu kita jalan terus, jangan berhenti, ya. Jangan 10 menit ada teman, ada apa, kita ngerumpi dulu, ya. Atau ada makanan, kita stop dulu makan, ya. 30 menit jangan berhenti, jalan terus, ya. Lebih dari 30 menit itu bakar lemak. Jadi 30 menit bakar kalori, 30 menit berikutnya bakar lemak. Nah, kalau 1 jam biasanya bakar protein, ya, jangan dilakukan kalau bagusnya. Karena kita butuh protein. Nah, makanya Mm-mm. kalau olahragawan tuh dia tambah protein kan, dia makan protein lebih, putih telur banyak, ya. Nah, makanya cukup 1 jam, 30 menit sampai 1 jam, ya. Jadi tadi dapat apa tadi, vitamin D, dapat flexibility, aliran darah lancar, terus kita bisa bakar kalori dan bakar lemak. Kan lumayan kan? Iya. Ya, itu intinya. Oke, sudah jawab ya. Nah, kesimpulan kita, semakin kita umur, ya, bukan semakin kita banyak istirahat. Semakin kita umur, semakin banyak kita bergerak. Ya, bergerak yang segi positif, maksudnya bergerak bukan jingkrak-jingkrak, bukan loncat-loncat ya. Kalau sesuaikan dengan umur kita, misalnya kita kuat jalan, jalan. Ya, tapi kalau kita gemuk, ya, kita mau olahraga, takutnya lututnya kena. Kita gunakanlah sepeda statis. Ya, Mm. kalau enggak kita berenang. Ya, berenang dengan gaya bebas. Ya, Iya. supaya stretching. Iya. Jangan gaya dada, gaya punggung, karena nanti akan kejepit. Hmm. Ya, gaya bebas. Ya, nanti kalau sudah fleksibel boleh ya jalan, udah kurus turun jalan, ya karena lututnya aman. Boleh lagi pingpong, ya pingpong itu aman, ya tapi jangan yang pingpong yang hard, maksudnya itu yang sampai smashnya gimana gitu, yang main aja, maksudnya ya goyang main ya, nah itu boleh, ya itu. Nah jadi semakin kita umur, semakin kita mengurangi makanan yang masuk. Jadi outputnya semakin banyak, bukan inputnya semakin banyak. Ya, kalau kita nabung, inputnya semakin banyak, outputnya dikit ya. Nah, tapi ini kebalikan. Semakin tua, banyaklah output, inputnya kurang. Dari segi kesehatan, dari segi pikiran lebih banyak. Kenapa? Supaya nggak atrofi tadi, saya juga bilang. Ya, kita ya bukan maksud kita memikirin negara, mikirin apa, bukan. Maksudnya kita ngaji, misalnya kita ngaji ngafal Quran, ya. Satu ayat, satu ayat kan lumayan ya. Sambilan dengan terjemahnya, kan Baik. lumayan. Itu supaya nggak atrofi. Oke, kita aja deh, Mas. Baik, Pak Alfian. Terima kasih banyak, Pak Alfian, Terima kasih. sudah menjelaskan dan memberikan jawaban kepada para pendengar kami. Dan pertanyaan terakhir tadi dari Ibu Tini semoga terjawab. Akhirul kalam, kami yang bertugas mohon undur diri. Dapat salam dari Bunda Nurjanah binti Madio, Pak Alfian, yang Salam kenal ada Bunda. di Singapura. Ini Alhamdulillah kami pendengar menyimak setia. dari Singapura. Betul, Pak Alfian. Maksudnya. Pernah WhatsApp Pak Alhamdulillah. Alfian? Konsultasi Pernah, beliau? pernah. Malah di Facebook saya juga pernah. Oh begitu ya. Dia memang aktif di Facebook Pak Alfian. Baik, terima Nanti ajak kasih Mas Agus ke untuk sana. insya Allah. Terima Main kasih ke untuk sana. Bunda Nurjanah binti Madio. Sehat-sehat selalu dan salam buat teman-teman yang ada di Singapura. Akhirul kalam, kami yang bertugas mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.